Mengapa orang ketika dalam pergumulan hidup yang berat justru menjaga jarak dan makin menjauh dari Tuhan? Biasanya karena memang ada sikap pesimistis atau kecewa kepada Tuhan, karena persepsi yang mengatakan bahwa kalau hidup dekat dengan Tuhan harus selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu hidup di tengah-tengah gelimang harta tanpa adanya sebuah kekacauan hidup atau kekurangan materi yang banyak. Padahal persepsi ini adalah sesuatu yang keliru. Pada saat di mana pergumulan berat, pada saat itu justru seseorang tidak sepatutnya untuk lekas minggat dan menjauh dari Tuhan. Tetapi dia harus lekat, erat mendekat kepada Tuhan. Karena dengan makin melekat kepada Tuhan, sesungguhnya seseorang akan makin menguat. Tapi ketika makin menjauh dari Tuhan, maka seseorang akan makin jatuh dan makin luluh, makin hancur di dalam segala pergumulannya tanpa Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan, bagian terakhir dari Mazmur 63 ayat 9 sampai 12. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Bagian akhir dari Mazmur 63 ini merupakan sebuah kesimpulan dari segala pergumulan berat yang dihadapi Daud di dalam masa padang gurun hidupnya, ketika dia berhadapan dengan berbagai macam tantangan hidup yang melilitnya, yang membebaninya, dan yang kalau dia tidak melekat kepada Tuhan, dia akan makin sekarat dan makin lalu kemudian jatuh terjerat di dalam ketakutan pergumulan yang berat itu. Namun yang menarik justru ketika dalam pergumulan berat, Daud justru melihat kepada jiwanya sendiri. Bila kita perhatikan di dalam Mazmur 63, kata jiwa itu muncul berulang kali, ada 3 bagian ayat yang menyebutkan jiwa. Yang pertama dalam ayat yang kedua dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Jiwa yang rindu kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-6, "Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan." Kembali Daud menggunakan kata jiwaku. Dan yang terakhir adalah justru dalam ayat 9, "Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku." Di tengah-tengah kekeringan sekelilingnya di padang gurun dan ketakutan yang menindih hidup dan jiwanya, dia justru merindukan Tuhan. Dan semakin dia merindukan Tuhan, dia makin dikenyangkan oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan jiwa yang selalu rindu untuk dikenyangkan Tuhan, membuat dia sampai pada sebuah kesimpulan, jiwaku melekat kepada Tuhan. Jiwa yang selalu rindu dikenyangkan Tuhan akan selalu melekat kepada Tuhan. Dan ini sudah menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat untuk Daud mengatasi pergumulan yang berat itu. Kerinduan jiwanya, kekenyangan jiwanya oleh Tuhan yang memenuhi hidupnya, dan kemelekatannya kepada Tuhan, itu yang justru menjadi modal utamanya dalam dia bergumul berat selama hidupnya. Dan ini membawanya lebih lanjut lagi kepada jiwa yang bertekad oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-12, "Setiap orang yang bersumpah demi Tuhan akan bermegah." Bersumpah di sini dikatakan sebagai sebuah komitmen oleh
nama Tuhan. Yang berarti Daud membuat tekad atau komitmen bukan semata dari kekuatan dirinya atau menganggap diri pahlawan bisa selesaikan masalahnya sendiri. Tetapi dia justru bertekad oleh kekuatan Tuhan. Tuhanlah yang membuat dia bertekad. Dan ini makin menambah lagi kekuatannya. Sehingga dikatakan, orang yang bermegah demi Tuhan akan bermegah karena dia bersumpah, dia bertekad kepada Tuhan. Dia akan jadi kuat. Daud seolah mengatakan demikian. Dan ini juga yang akan menyebabkan dia kuat menghadapi musuh-musuhnya. Keyakinannya bahwa musuh-musuhnya akan diserahkan kepada kuasa pedang, akan jadi makanan anjing hutan, dan orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawanya akan masuk ke bagian bumi paling bawah, serta mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ini menunjukkan betapa Daud memiliki jiwa seorang pemenang. Jiwa yang sudah penuh dengan kerinduan, jiwa yang sudah dikenyangkan oleh Tuhan, dan jiwa yang melekat kepada Tuhan, serta bertekad oleh Tuhan, akan makin menguat bersama Tuhan pula. Tuhan maha terlibat dalam hidup kita, juga maha berdaulat atas segala pergumulan hidup kita. Dan itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia tidak sekarat di dalam kemelaratan, tidak sekarat di dalam beratnya pergumulan hidup, tapi dia justru dikuatkan oleh Tuhan yang maha berdaulat dan selalu terlibat dalam hidupnya. Dan Daud pun melibatkan Tuhan dalam pergumulan beratnya. Bila kita mau makin kuat, maka kita perlu makin melekat erat kepada Tuhan. Makin bertekad kuat oleh kekuatan Tuhan. Disitulah sebenarnya modal kita untuk bertahan dalam pergumulan hidup yang berat, yang kita tidak tahu entah sampai kapan semua ini selesai. Tetapi Tuhan selalu belum selesai menemani kita, karena Dia selamanya akan bersama dengan kita. Berat atau ringannya pergumulan kita, Dia selalu dekat untuk meringankan beban kita, karena Dia mau kita memikulnya bersama dengan Dia. Bukankah undangan untuk datang kepadanya dan memikul kuk yang dipasangnya berarti undangan untuk memikul beban hidup bersama dengan Dia? Jangan pikul bebanmu sendiri. Ada Tuhan yang selalu engkau harus rindukan. Ada Tuhan yang selalu mengenyangkan hidupmu. Dan ada Tuhan yang kepadanya kita dapat melekat erat. Serta ada Tuhan yang membuat kita sekalipun dalam keadaan yang berat dan sulit ini, kita tetap bertekad untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kuat bersama dengan Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang punya kekuatan sayap luar biasa. Begitu pula orang yang menanti-nantikan Tuhan akan kuat seperti burung Raja Wali itu. Tidak akan menjadi lemah dan lelah, tidak akan menjadi letih dan lesu, tetapi terbang bersama dengan kekuatan Tuhan. Tetaplah melekat kepadanya dan tetaplah menjadi kuat oleh kekuatannya. Amin.